Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas dunia alam yang menakjubkan. Kita lihat 6 fenomena luar biasa di mana pohon kelihatannya mengeluarkan api. Sedikit pemandangan yang semenarik atau membingungkan, seperti pohon yang kelihatannya diselimuti api, tapi tidak terbakar habis, atau bersinar dari dalam dengan cahaya yang susah dijelaskan. Ini bukan selalu kebakaran besar yang merusak seperti kebakaran hutan, tapi lebih ke kumpulan kejadian beragam dan seringkali samar yang bisa menciptakan ilusi pohon terbakar. Mulai dari jamur yang bercahaya, seperti hantu yang mengubah hutan gelap jadi pemandangan gaib, sampai minyak atsiri yang mudah menguap, yang bisa bikin pohon tertentu jadi seperti suar yang meledak. Alam punya banyak cara untuk membuat pemandangan seperti api ini. Kita akan selidiki kondisi apa saja yang dibutuhkan, jenis pohon apa saja yang terlibat, dan dampak besar fenomena ini ke ekosistem di sekitarnya. Siap-siap melihat hutan dengan cara pandang baru, benar-benar baru. Kita akan bahas cerita rakyat kuno yang mencoba menjelaskan pemandangan ini dan melihat penelitian terbaru yang terus mengungkap rahasianya. Kisah pohon yang kelihatannya terbakar ini adalah kisah tentang adaptasi, kimia, cahaya, dan kekuatan alam yang selalu bikin kita kagum dan terinspirasi. Jadi, ayo ikuti kami mengungkap tontonan api yang luar biasa ini yang tersembunyi di dalam hutan-hutan hijau kita, masing-masing jadi bukti unik kreativitas bumi yang tak terbatas. Bayangan pohon mengeluarkan api biasanya mengingatkan kita pada kerusakan parah, hutan yang terbakar hebat. Tapi, fenomena yang kita bahas hari ini seringkali lebih rumit, kadang malah tidak berbahaya. Salah satu cara paling memukau dan mungkin paling tidak merusak, bagaimana pohon bisa terlihat mengeluarkan cahaya adalah lewat jamur yang bisa bercahaya, menghasilkan cahaya kimia, api dingin yang dikenal sebagai foxfire. Saat malam tiba di hutan-hutan tua tertentu, seluruh bagian batang kayu tumbang, atau bahkan kulit pohon hidup yang ditumbuhi jamur ini, bisa mulai bersinar dengan cahaya kehijauan yang aneh. Ini bukan api seperti biasanya, tidak menghasilkan panas berarti dan tidak membakar kayu, tapi kelihatannya memang seperti api. Cahaya diam seperti hantu yang menerangi lantai hutan. Supaya pohon terlihat seperti mengeluarkan api, biasanya harus ada beberapa kondisi khusus yang terpenuhi. Ini bukan kejadian sehari-hari, tapi hasil dari pemicu lingkungan tertentu, kondisi pohon itu sendiri, atau gabungan keduanya. Misalnya bioluminesensi, api dingin hutan yang memukau itu. Cahaya gaib ini paling sering terlihat di tempat lembab dan basah. Malam yang gelap penting supaya cahaya redupnya terlihat. Sangat berbeda, kondisi yang membuat pohon kaya minyak atsiri terbakar adalah panas dan kering yang ekstrem. Musim kering yang panjang bisa mengurangi kadar air di kayu dan daun. Suhu tinggi bisa membuat minyak menguap, menciptakan udara yang mudah terbakar. Dalam kondisi sekering itu, satu percikan api saja bisa membuat pohon terbakar. Pembakaran di dalam pohon berlubang sering dimulai oleh petir. Pohon itu harus punya lubang yang pas, seringkali karena sudah tua atau kena penyakit. Di dalam lubang ini harus ada tumpukan bahan kering yang mudah terbakar. Di antara begitu banyak jenis pohon, beberapa jenis menonjol karena hubungannya yang luar biasa dengan api, atau kelihatannya seperti api. Salah satu contoh paling terkenal adalah eukaliptus, jenis pohon yang aslinya dari Australia, tapi sekarang ada di banyak tempat di dunia. Pohon-pohon ini bukan cuma bisa bertahan dari api, malah mereka seringkali memicu api. Daunnya kaya akan minyak yang sangat mudah terbakar, minyak yang sama yang bikin baunya khas dan menyengat. Ini membuat mereka sangat gampang menyala, dan kalau terbakar, apinya besar sekali. Kandungan minyak di daun eukaliptus sangat tinggi, sampai-sampai pas hari panas bisa menguap, menciptakan kabut kebiruan di sekitar pohon, semacam semprotan yang sangat mudah terbakar. Kalau ada api, uap ini bisa menyala, menyebabkan api menyebar dengan cepat di pucuk-pucuk pohon. Fenomena yang disebut crowning atau kebakaran tajuk. Selain itu, banyak jenis eukaliptus punya kulit kayu yang mengelupas panjang-panjang, menggantung di dahan dan batang. Kulit kayu yang mengelupas ini juga sangat mudah terbakar dan bisa terbawa angin menyebarkan bara api dan memulai kebakaran baru jauh di depan api utama. Ini yang bikin kebakaran semak di Australia cepat dan seringkali ganas. Tapi, sifat yang kelihatannya merusak diri sendiri ini adalah bagian dari cara bertahan hidup yang canggih. Banyak jenis eukaliptus punya lignotuber,
Benjolan berkayu di pangkal batang yang berisi tunas tidur, terlindung dari panas api. Fenomena pohon yang kelihatannya mengeluarkan api, baik itu benar-benar terbakar atau cuma ilusi, pasti membawa dampak ke ekosistemnya masing-masing. Di ekosistem yang didominasi pohon yang tahan api seperti eukaliptus atau jenis pinus tertentu, api bukan cuma merusak tapi juga penting untuk pembaruan dan keanekaragaman hayati. Kebakaran berkala ini membersihkan semak belukar, mengurangi persaingan untuk dapat cahaya, air, dan nutrisi. Ini memungkinkan bibit baru, seringkali dari jenis pohon tahan api itu sendiri, yang bijinya butuh api untuk berkecambah, untuk tumbuh dan berkembang. Abu sisa kebakaran juga mengembalikan nutrisi penting ke tanah, menyuburkannya, dan mendorong pertumbuhan baru, menciptakan berbagai macam habitat dalam tahap perkembangan yang berbeda. Panas hebat dari pohon yang terbakar karena kaya minyak atsiri juga bisa berdampak besar pada susunan tanah dan kumpulan mikroba. Meskipun beberapa makhluk hidup mati, yang lain malah terpicu. Hilangnya kanopi yang lebat bisa mengubah seberapa banyak cahaya masuk dan suhu tanah, menguntungkan jenis-jenis yang suka kondisi lebih terbuka. Bagi banyak hewan, kebakaran bisa jadi kejadian berbahaya, memaksa mereka lari atau cari tempat berlindung. Tapi, bagi sebagian lain, seperti serangga tertentu yang tertarik pada kayu membara atau burung pemangsa yang berburu hewan yang lari, kebakaran bisa jadi kesempatan. Bandingkan ini dengan peran ekologis jamur bercahaya di pohon. Pemandangan pohon yang kelihatannya terbakar atau bersinar dengan cahaya aneh pasti sudah memikat imajinasi manusia selama ribuan tahun. Jauh sebelum ada penjelasan ilmiah, fenomena ini sudah jadi bagian dari cerita rakyat, mitos, dan kepercayaan spiritual di berbagai budaya. Pemandangan alam yang menakjubkan seperti ini bisa dianggap pertanda kuat, tanda suci, atau peringatan seram, tergantung situasi dan cara pandang orang yang melihatnya. Penafsiran ini memberi kita gambaran menarik tentang hubungan abadi manusia dengan misteri alam. Di banyak budaya kuno, api itu sendiri adalah unsur suci, hadiah dari dewa, atau roh kuat yang seringkali berubah-ubah. Pohon yang kelihatannya terbakar tapi tidak habis, atau yang bersinar dalam gelap, bisa dengan mudah dianggap tempat tinggal roh-roh seperti itu, hutan suci, atau wujud langsung dari dewa. Kisah terkenal dalam Alkitab tentang semak terbakar, yang terbakar tapi tidak dimakan api, adalah contoh utama bagaimana fenomena seperti itu. Entah nyata atau ilham ilahi, bisa jadi dasar cerita agama, menandakan kehadiran suci atau momen pencerahan mendalam. Cerita tentang Will o' the Wisps, cahaya misterius yang menyesatkan pengembara di rawa dan hutan, umum di cerita rakyat Eropa. Meskipun kita makin paham soal fenomena pohon yang kelihatannya mengeluarkan api, masih banyak pertanyaan, dan penelitian ilmiah terus memberi pencerahan baru soal kejadian menarik ini. Penelitian menggali biokimia bioluminesensi, fisika perilaku api di hutan, dan hubungan ekologis di balik pemandangan ini. Manfaat penelitian ini lebih dari sekadar rasa ingin tahu, berpotensi memberi wawasan untuk ilmu material, kehutanan berkelanjutan, dan adaptasi perubahan iklim. Para ilmuwan tertarik pada mekanisme bioluminesensi jamur. Kenapa mereka bersinar? Teori utamanya adalah untuk menarik serangga penyebar spora, atau mengusir hewan pemakan tumbuhan di malam hari. Memahami fungsi ini bisa mengungkap prinsip dasar interaksi ekologis. Penelitian spekulatif memanfaatkan organisme bercahaya untuk penerangan alami, masa depan di mana lampu jalan kita mungkin adalah makhluk hidup. Penelitian tentang kemudahan terbakar berbagai jenis pohon makin penting, apalagi dengan adanya perubahan iklim. Ilmuwan mengembangkan model canggih untuk memprediksi penyebaran api dengan memperhitungkan fisiologi pohon, jumlah bahan bakar, dan pola cuaca. Memahami bagaimana pohon seperti eukaliptus memicu api, atau bagaimana pohon lain menahannya, bisa membantu praktik pengelolaan hutan yang lebih baik, membantu mengurangi risiko kebakaran hutan besar, sambil tetap membiarkan peran ekologis yang bermanfaat dari pembakaran terkendali di ekosistem tertentu. Nah, perjalanan kita menjelajahi dunia pohon yang kelihatannya mengeluarkan api sudah selesai. Kita sudah lihat bagaimana tontonan menarik ini bisa muncul dari banyak sebab. Cahaya dingin gaib dari jamur bercahaya, ledakan minyak atsiri yang menyala, bara api pelan di dalam lubang pohon tua, atau bahkan permainan cahaya di pagi berkabut. Setiap fenomena, entah itu api sungguhan atau ilusi tipis,
menceritakan kisah adaptasi, kimia, dan keajaiban murni yang sering alam tunjukkan di depan mata kita. Keajaiban berapi ini mengingatkan kita bahwa dunia alam masih jauh dari sepenuhnya kita pahami. Dan bahkan dalam wujud pohon yang biasa kita lihat, ada misteri besar yang menunggu untuk diungkap. Mereka menantang cara kita memandang dan mengajak kita untuk melihat lebih dekat, bertanya, dan menghargai mekanisme rumit yang mengatur kehidupan di bumi. Dari tarian ekologis api dan pembaruan hingga sinyal bercahaya diam di tengah hutan gelap, pohon-pohon ini berdiri sebagai suar terang dari kerumitan dan ketahanan alam. Makasih sudah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya untuk konten keren lainnya tentang keajaiban alam. Sampai jumpa lagi. Semoga penjelajahan ini bikin kalian makin penasaran dan makin menghargai planet luar biasa tempat kita tinggal ini. Hutan masih menyimpan banyak rahasia lain, dan kami tidak sabar untuk mengungkapnya bersama kalian.